Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di kelas pelatihan sel konsep mengenali, memahami, dan membangun diri untuk kehidupan yang lebih seimbang dan percaya diri. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ira selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan diri dan juga rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Vivin Ifandi sebagai coach kali ini, yang mana pada sesi ini kita akan membahas mengapa sih penting bagi kita itu untuk mengenal yang namanya itu konsep diri. Karena banyak dari kita itu tumbuh bukan dari pemahaman dari diri sendiri, tapi dari ekspektasi orang lain, tekanan lingkungan, atau pengalaman dari masa lalu. Akibatnya kita itu bisa merasa tidak nyaman, merasa tidak percaya diri, bahkan kehilangan arah. Dalam pelatihan ini, penelitian yang dilakukan oleh Alifa Inggit Widya dan Robertus Budi Sarwono dengan judul Peran Konsep Diri dalam Membantu Kepercayaan Diri Mahasiswa pada tahun 2003, dia itu mengenalkan 4 aspek dalam konsep diri. Yang pertama ada citra diri, yaitu bagaimana kita melihat diri. Yang kedua ada bahasa atau cara kita berbicara tentang diri sendiri. Yang ketiga ada umpan balik dari lingkungan, yaitu komentar dan perlakuan orang lain terhadap kita. Dan yang terakhir ada pola asuh, yaitu bagaimana cara kita dibesarkan juga turut membentuk cara pandang kita terhadap diri itu sendiri. Selanjutnya itu menurut jurnal Dimension of Self-Concept in Adolescence and in-depth analysis among junior high school student, konsep diri atau self-concept adalah cara kita memandang dan menilai diri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ini sangat berpengaruh dan juga sangat mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap, berpikir, dan membuat keputusan dalam hidup kita. Selanjutnya, menurut Carl Rogel dalam Client Criteria Therapy, is Correct Practice Implication and Theory, yaitu inti dari kepribadian, yaitu membentuk dari pengalaman pribadi. Nah, jadi sel konsep itu menurutnya itu terbentuk dari pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan juga penilaian diri. Hal ini juga didukung oleh Dendi Setiadi yang menyebutkan bahwa konsep diri ini mencangkup dimensi fisik, psikologis, maupun sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu menurut Jahju Haryanti dalam buku yang berjudul Konsep Diri Karakteristik Berbagai Usia itu terdapat 4. Yang pertama itu ada reaksi dan tanggapan orang lain, kayak penilaian dan komentar orang-orang di sekitar itu seperti apa dalam memandang kita. Yang kedua itu ada peran yang kita jalani dalam hidup, peran sebagai anakkah, siswakah, temankah, ataupun peran sebagai pemimpin. Selanjutnya kelompok pembanding atau reference group, orang-orang yang kita jadikan sebagai panutan, kita jadikan sebagai perbandingan. Selanjutnya yang terakhir ada self appraisal atau penilaian diri sendiri, yang mana ini adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana sih cara kita mengembangkan konsep diri yang sehat itu seperti apa? Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada mengubah pola pikir negatif dengan cognitive restructuring, dan juga mengelola emosi dan perilaku lewat self-management. Yang ketiga ada mengikuti bimbingan atau konseling, baik itu individu maupun dengan kelompok. Dan tentu saja membangun dukungan dari keluarga dahulu dan juga lingkungan yang positif di sekitar kita. Kemudian untuk menutup, saya tuh ingin membagikan satu pengalaman pribadi. Jadi kayak gini, dulu tuh saya tuh merasa nggak percaya diri gitu kalau berbicara di depan umum seperti saat ini. Tapi ketika saya diberi tanggung jawab, kayak saya jadi humas contohnya saat kuliah. Nah, saya itu terpaksa yang namanya itu untuk mencoba, dan ternyata itu bisa, teman-teman. Nah, sehingga pengalaman ini mengubah cara saya memandang diri saya itu sendiri seperti apa. Yang tadinya nggak bisa, oh ternyata sekarang saya bisa loh, seperti itu. Nah, hal ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian. Salah satunya itu dari penelitian dari Ayu Karisma pada tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Teknik Kognitif Restructuring untuk meningkatkan sel konsep pada remaja broken home, yang menunjukkan teknik kognitif restructuring ini efektif meningkatkan konsep diri dari remaja broken home. Terus juga dari Elizia Fahira Salim dan kawan-kawan, itu pengaruh sel konsep terhadap kepercayaan diri peserta didik di fase F, yang menemukan bahwa
konsep diri positif itu berbanding lurus dengan kepercayaan diri siswa. Selanjutnya yang terakhir nih, ada Radita Alda, hubungan konsep diri dan kesejahteraan psikologis mahasiswa Universitas Sahid Surakarta pada tahun 2003, menyimpulkan bahwa 76,5% kesejahteraan psikologis mahasiswa itu dipengaruhi oleh konsep diri mereka. Baik, kesimpulannya, konsep diri itu bukan suatu yang tetap. Ia bisa tumbuh, berubah, dan juga diperbaiki. Kuncinya adalah mengenali diri dengan jujur, menerima dengan bijak, dan membangunnya dengan sadar. Terima kasih telah mengikuti sesi pelatihan dengan Self Concept kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.